Assalamualaikum sahabat berislam, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara beberapa tanda-tanda akhir zaman, sebelum datangnya hari kiamat yang wajib kita imani, salah satunya adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj dikenal sebagai kaum perusak yang dikurung sampai tiba akhir zaman. Cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi salah satu tanda dari kiamat besar. Ya'juj dan Ma'juj diceritakan dalam dua surah dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya. Hingga apabila telah sampai di antara dua gunung, dia mendapati di dekat keduanya suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj itu benar-benar perusak di muka bumi ini. Maka, dapatlah kami memberikan sesuatu pembayaran pada Anda, supaya Anda dapat membuat suatu dinding antara kami dan mereka." Quran Surah Al-Kahfi ayat 93-94. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Ya'juj dan Ma'juj kerap membuat kerusakan di dunia. Menurut catatan sejarah, tercatat jika Ya'juj dan Ma'juj telah 7 kali berbuat kerusakan sejak tahun 5000 sebelum Masehi. Sementara itu, berbagai literatur menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan dari Yafits, putra Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian ahli tafsir menilai kaum ini merupakan simbol dari sifat-sifat buruk manusia. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj dimasukkan untuk menciptakan kekacauan, sesuai dengan takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan di akhir zaman. Dalam sebuah tafsir, dalam surah Al-Kahfi ayat 93-98 dikisahkan, Raja Zulkarnain dikenal sebagai raja yang soleh, melakukan perjalanan dari barat ke timur. Dalam perjalanan itu, sampailah dia ke suatu tempat terletak antara dua gunung. Di sana, ia bertemu kelompok masyarakat yang memintanya untuk membangunkan tembok, agar mereka dapat terlindungi dari kejahatan dan kebingisan Ya'juj dan Ma'juj. Raja Zulkarnain mengabulkan permintaan mereka dengan membangun tembok tinggi dari besi dan tembaga. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 96-97 yang menyebutkan, Ya'juj dan Ma'juj akan turun dengan cepat, bagai air bah dari seluruh tempat tinggi, apabila tembok penghalang tersebut dibuka. Mereka akan tempat terkurung sampai waktu yang ditentukan di akhir zaman. Mengenai dinding Raja Zulkarnain, sebenarnya ini sudah terbuka pada zaman Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Hari ini, dinding Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka seperti ini." Lalu beliau melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuk. Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim meriwayatkan melalui hadis Ma'mar dari banyak orang, dari Humaid Ibnu Hilal, dari Abu Sa'ib mengatakan, Ka'ab pernah mengatakan, pada saatnya Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari tembok dengan melubanginya menggunakan kapak dan peralatan lain. Ciri-ciri kaum ini pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Harmalah, dari bibinya berkata, Rasulullah SAW menyebutkan kaum Ya'juj dan Ma'juj dengan ciri-ciri berwajah lebar, bermata sipit, dan memiliki warna putih di rambut atas. Wajah mereka digambarkan seperti tameng yang diberi lapisan kulit. Beberapa takwil menyebutkan kaum Ya'juj dan Ma'juj dicirikan sebagai bangsa Mongol. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok yang buas, segala hewan akan dimakannya. Selain itu, manusia yang ditemui oleh sosok ini akan dilenyapkan. Kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini tidak akan sanggup dilawan oleh manusia manapun pada saat itu. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit." Hadis riwayat Ahmad. Pada akhirnya, atas izin Allah, kaum Ya'juj dan Ma'juj ini akan dibinasakan dari bumi. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, beliau bersama kaum mukmin akan menghadapi kebinasan dari Ya'juj dan Ma'juj. Beliau berdoa kepada Allah agar membinasakan kaum perusak tersebut. Nabi Isa bin Maryam dan para sahabat terkepung, sehingga pada saat itu, sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar. Nabi Isa bin Maryam dan para sahabat berdoa agar Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj beserta pengikutnya. Lalu Allah menimpakan kepada mereka penyakit hidung seperti yang melanda hewan sehingga mereka mati semuanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu, bagaimana dengan video viral di media sosial tentang orang Arab yang sempat merekam dan mengaku bertemu dengan makhluk dan mengaitkan sosok makhluk tersebut dengan Ya'juj dan Ma'juj? Lalu bagaimana dengan video viral di media sosial tentang orang Arab yang sempat merekam dan mengaku bertemu dengan makhluk yang mengaitkan sosok makhluk tersebut dengan Ya'juj dan Ma'juj? Tidak sedikit dari mereka yang menonton penampakan dalam video tersebut merasa ketakutan dengan penampakan Ya'juj dan Ma'juj, sebab penampakan Ya'juj dan Ma'juj merupakan pertanda datangnya kiamat besar. Lantas, apakah video tersebut memang Ya'juj dan Ma'juj? Apakah hanya sebuah settingan belaka? Di era teknologi sekarang, di mana dengan mudahnya kita mendapat berita dan informasi, baik itu benar adanya ataupun tidak. Sebagai umat Rasulullah SAW di akhir zaman, kita wajib menjadi muslim yang cerdas. Salah satunya dalam hal menanggapi berita yang belum tentu benar adanya. Jika kita pahami dengan cermat mengenai ciri-ciri tentang Ya'juj dan Ma'juj dalam sabda Rasulullah SAW, rekaman video tersebut belum tergolong dan tidak mencerminkan seperti apa Ya'juj dan Ma'juj sesungguhnya. Dengan adanya hal ini, kita dapat mengambil hikmah untuk mengingatkan dan mempertebal keimanan kita terhadap datangnya hari kiamat. Yang wajib kita lakukan adalah fokus untuk memperbanyak amal kebaikan, untuk mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wallahu a'lam bishawab. Dengan menambah pengetahuan tentang hal ini, semoga dapat memperkuat keimanan kita dan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari fitnah-fitnah Dajjal dan segala fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi sahabat penjelasannya. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat berislam. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.